Saudara-saudariku yang terkasih, jumpa kembali dengan saya Clement Sahayon dari KKI Unasangta Den Haag. Mari sebelum menyajikan sajian kopi rohani pada minggu biasa ke-17 ini, saya mengajak kita bersama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, gerakan hati kami untuk menghayati dan menjalankan apa yang diajarkan dan dikerjakan Yesus Putramu dalam Injil tentang kisah mujizat penggandaan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Bahwa hendaknya kami pun bersedia untuk memberi, untuk berbagi dengan yang lain. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab Ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk menjadikan Dia raja, Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikianlah Injil Tuhan.
Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Injil Yohanes tadi, kita mendengarkan kisah yang sangat menarik. Banyak orang datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Karena asik mengajar dan orang banyak senang mendengarkan ajaran Yesus, mereka semua tidak rasa bahwa hari sudah senja, sudah sore, sudah jam atau waktunya untuk pulang, kembali ke rumah masing-masing. Jam makan siang udah lewat. Yesus tahu dan melihat bahwa orang-orang yang sepanjang hari mendengarkan Dia sudah kelaparan. Maka Yesus tanya kepada Filipus, apa yang patut kita lakukan untuk orang-orang ini yang sudah mengikuti kita sepanjang hari? Apa yang mesti kita lakukan untuk mereka yang sudah lelah dan lapar? Masa dibiarkan orang-orang ini pergi dalam keadaan lapar? Para rasul ingin menyuruh orang-orang pergi ke desa-desa di sekitar untuk membeli makanan. Di sana ada yang jual roti, mungkin kentang goreng, keripik kentang atau makanan kecil atau makanan ringan lainnya untuk bisa mengisi perut yang kosong, supaya bisa melanjutkan perjalanan kembali ke rumah mereka masing-masing. Tiba-tiba, seorang anak laki-laki tampil ke hadapan mereka memperlihatkan bekal makan siangnya yang belum disantap, 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Ini sajian menu makanan yang baik. Tapi apa artinya itu bagi ribuan orang? Menurut logika kita, tidak mungkin yang hanya cukup untuk satu orang bisa dibagikan kepada orang sebanyak itu. Tapi jalan pikiran kita beda dengan jalan pikiran Tuhan. Setelah mengucap syukur atas roti dan ikan itu, Yesus memerintahkan mereka untuk patahkan dan bagikan. Patahkan lagi dan bagikan lagi. Terus patahkan dan bagikan kepada yang lain. Dan hasilnya lebih dari cukup. Semua orang makan sampai kenyang, malah masih banyak sisa. Ya, penggandaan roti yang ajaib. Kita mungkin bertanya pada diri sendiri, apa keajaibannya? Keajaiban yang mana? Dan apa pesan dari kisah ini? Apa yang mau Yesus sampaikan kepada kita? Kita bisa mengatakan bahwa keajaibannya adalah memberi, membagi, membuahkan, menghasilkan penggandaan, perbanyakan, berlipat ganda. Memberi, membagi, membuahkan atau menghasilkan penggandaan, perbanyakan, berlipat ganda. Gerakan hati dari anak itu yang memberi 5 ketul roti dan 2 ekor ikannya diterjemahkan ke masa kini sebagai setiap orang yang mau berbagi. Mau buka dompet, mau ulurkan tangan beri sesuatu kepada yang lain, mau menyalurkan bantuan, mau buat sesuatu, mau bersosial, mau keluarkan atau salurkan dana sosial tepat sasar. Dan apa hasilnya jika semua mau buat sesuatu yang baik, mau berbagi? Hasilnya berlipat ganda. Jika kita manusia memiliki keberanian untuk berbagi, maka selalu ada lebih dari cukup. Berbagi makanan, berbagi pekerjaan, berbagi perhatian, berbagi rezeki, berbagi suka dan duka. Bila kita mau berbagi, maka terjadilah mujizat penggandaan.
Siapa yang tidak menginginkan hal itu? Mau berbagi dan terjadi mujizat penggandaan, berlipat ganda. Saudara-saudariku, sebagai manusia terkadang kita merasa sulit untuk berbagi. Kita takut tidak cukup untuk diri kita sendiri. Tapi dari kisah Injil ini, kita bisa belajar untuk berbagi. Semoga teladan Yesus dan si anak tanpa nama itu dalam kisah Injil ini menginspirasi kita untuk bersedia serta merasa senang dan suka berbagi, karena berbagi membuahkan penggandaan. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Saudara-saudariku, semoga kita sungguh terinspirasi oleh kisah mujizat yang dikerjakan Yesus. Semoga kita mencontohi kesediaan si anak itu yang bersedia memberi 5 ketul roti dan 2 ekor ikan santapannya. Semoga kita bersedia berbagi dengan yang lain, yang tak punya, yang berkekurangan. Dan semoga kita dituntun untuk terus melakukan hal itu, serta dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.